Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Agar kita bisa mengetahui apa definisi pendapatan nasional, konsep-konsep pendapatan nasional, dan juga cara menghitung pendapatan nasional, dan juga definisi pendapatan nasional, pendapatan menurut ekonomi Islam. Yaitu selanjutnya, definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, yaitu yang artinya negara itu menghitung apa yang diproduksi barang dalam satu tahun. Contohnya pada tanggal 1 Juli sampai 30 Agustus pendapatannya dalam satu tahun itu berapa, dan juga jasa, contohnya jasa transportasi, berapa semua perhitungan pendapatan nasional tersebut. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional itu ada 6, yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, dan juga yang keempat pendapatan nasional, yang kelima pendapatan perseorangan, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Yaitu selanjutnya produk domestik bruto, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Selanjutnya produk nasional bruto, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dari luar negeri. Jadi ada seorang pria asal Indonesia yang menjualkan pakaian di Vietnam. Barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk di dalam GNP atau dinamakan produk nasional bruto. Selanjutnya produk nasional neto, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang ke pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan selanjutnya pendapatan perseorangan atau PI, yang artinya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seseorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Selanjutnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau bisa dikatakan PDI, yang artinya memiliki nama lain disposable income, yaitu pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat perhitungan tersebut, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara berskala. Selanjutnya
Macam-macam metode perhitungan pendapatan, yaitu ada beberapa metode. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BNMN maupun UKKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, metode pendekatan pendapatan, yaitu yang dinamakan dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan selanjutnya, pengertian metode pendekatan pengeluaran. Artinya, mengeluarkan adalah pengeluaran masalah berjumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan selanjutnya, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pendesaan suatu desa. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan juga sodaqoh. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Ada beberapa, yaitu ghanimah atau diartikan sebagai harta rampasan perang. Dan juga yang kedua, sodaqoh. Sodaqoh seperti memberi sebagian harta kita. Dan juga infak, hampir sama dengan sodaqoh, kepentingan umum seperti lembaga kependidikan. Yang keempat, zakat. Zakat harta yang dikeluarkan. Itu yang kelima, usyur, yaitu yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun. Yang keenam, jizyah, yaitu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim. Yang ketujuh, kharaj, yaitu cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang terakhir, wakaf atau dinamakan pemberhentian pengucapan. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.